Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan hiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan hiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak kukatakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa, sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Aku datang dari Bapa, dan aku datang ke dalam dunia. Ini aku meninggalkan dunia lagi dan pergi kepada Bapa." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, yang namanya anak tetaplah menjadi anak di hadapan orang tua, walaupun sang anak sudah punya pekerjaan atau sudah punya momongan. Demikianlah umumnya yang dialami para orang tua yang sudah punya cucu, atau sebaliknya para orang tua yang sudah punya anak di hadapan ayah ibunya. Tahun 2011 sampai 2016, saya bertugas di paroki di dalam kota, dan paroki tempat tugas saya itu tidak jauh dari rumah orang tua saya. Jadi kalau setiap ada waktu kosong, saya ke rumah. Saat berpamitan, sering almarhum mama menanyakan, "Kamu perlu apa?" Rasanya malu. Sudah jadi pastor, masih juga ditanyakan pertanyaan yang sama seperti saat saya harus kembali ke seminari tinggi ketika saya masih frater dan berkuliah. Kalau saat masih kuliah, inilah kesempatan untuk minta macam-macam. Makanan lah, baju yang mulai sempit, dan akhirnya uang buat beli rokok. Akhirnya, kalau almarhum mama sudah memaksa, saya hanya minta dibelikan rokok saja. Dan terakhir tentu saya tidak lupa minta mama untuk mendoakan saya biar saya tetap sehat dan diberikan kebijaksanaan dalam melaksanakan karya pelayanan sebagai seorang pastor. Saudara-saudari yang terkasih, begitu juga bagi mereka yang sudah berkeluarga. Kebutuhan anak-anak sangat diperhatikan oleh orang tua, karena memang tugas orang tualah untuk memenuhi kebutuhan anak-anak mereka. Walaupun tidak semua keluarga memiliki keadaan ekonomi yang sama, tetapi tentu para orang tua akan berupaya menjadi orang tua yang terbaik bagi anak-anaknya. Ada suatu kepuasan dan kebanggaan tersendiri bagi para orang tua jika dapat memenuhi kebutuhan anaknya. Tetapi tentu tidak semua permintaan sang anak dituruti. Kalau kita perhatikan kembali, setiap kali anak-anak minta sesuatu, para orang tua pastinya bertanya dulu, untuk apa minta ini, untuk apa minta itu, apakah harus sekarang, dan lain sebagainya. Terkadang beberapa permintaan anak pun tidak selalu diberikan, karena menurut para orang tua hanya merupakan kesia-siaan. Bahkan kalau hanya sekedar mahal untuk jual tampang, sudah pasti tidak akan diberikan.
Saudara-saudari yang terkasih, bukankah hal demikian juga kita lakukan pada saat kita berdoa? Kita lebih sering minta ini, minta itu kepada Tuhan, dan kita juga mintanya harus sekarang. Tanpa sadar kita memperlakukan Tuhan seperti ATM yang bisa didatangi 24 jam dan bisa keluarkan uang berapa saja yang kita mau. Kita maunya doa kita dijawab secara instan tanpa kita menyadari apa yang kita minta. Betul bahwa Tuhan sangat mencintai kita, sungguh sangat mencintai. Ia ingin semua ciptaannya kembali kepadanya, lengkap, tidak ada yang tertinggal. Ia ingin setiap manusia yang telah diciptakannya dapat kembali seperti saat diciptakan, serupa dan segambar dengan Allah, tetap menjaga citra diri Allah dalam kehidupannya, menjaga kekudusan, menjunjung tinggi namanya, dan memuliakan namanya dengan hal-hal yang baik dan bertanggung jawab. Maka, apapun yang diminta haruslah seturut dan sejalan dengan apa yang disukai Tuhan Sang Pencipta, yang baik, yang kudus, yang mulia. Apapun yang kita minta dan menjadikan dunia menjadi baik, pasti akan diberikannya. Tetapi segala sesuatu yang merusakkan manusia itu sendiri tentu tidak akan dikabulkannya. Sama seperti seorang anak kecil tidak akan diberikan pisau saat ia minta pada ibunya karena akan membahayakan dirinya. Tetapi nanti kalau sudah besar, ia akan diajarkan bagaimana menggunakan pisau itu agar menjadi bermanfaat tanpa membahayakan dirinya. Saudara-saudari yang terkasih, maka marilah setiap kali kita berdoa, kita datang sebagai anak kepada Bapa yang mengasihi kita. Kita boleh mengungkapkan segala keinginan kita yang sejalan dengan kehendak Allah Bapa. Segala yang kita minta haruslah untuk menumbuhkan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan meningkatkan penguasaan diri. Pasti ini semua diberikan oleh Allah Bapa kita, karena itulah yang Ia inginkan kita lakukan selama kita masih bersiara di bumi. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kebijaksanaan, dengarkanlah kami bila kami berseru kepadamu, demi nama Putramu terkasih. Berilah kami kekuatan dengan perantaran Roh-Mu yang selalu menghidupkan dan menghidupi. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.